Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Siva Nurul Ada dengan NIM 6120 1230 353. Nah, saya dari Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia semester 6. Nah, dalam video kali ini saya akan memenuhi ujian akhir semester di mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Manusia dengan Bapak dosen pengampu, Bapak Asep Rapiudin SEMM. Nah, di sini saya mengambil materi tentang konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini kita ke pendahuluan dulu. Nah, manajemen sumber daya manusia atau disingkatnya SDM merupakan salah satu fungsi penting dalam organisasi yang bertujuan untuk mengelola tenaga kerja agar mampu memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian tujuan perusahaan. Nah, peran SDM ini tidak hanya berkaitan dengan pengadaan karyawan, tetapi juga mencangkup pengembangan kompetensi, terus peningkatan kinerja, pemberian kompensasi yang adil, dan menjaga hubungan kerja yang harmonis. Kemudian serta menjaga lingkungan kerja yang aman dan produktif. Nah, selanjutnya itu ada pengertian manajemen sumber daya manusia. Nah, apa sih manajemen sumber daya manusia itu? Nah, manajemen SDM itu adalah serangkaian proses teman-teman terstruktur untuk mengelola manusia dalam organisasi agar tercapai tujuan organisasi dan serta kebutuhan individu. Kemudian di sini ada beberapa definisinya menurut para ahli. Nah, menurut ahli Distler, manajemen SDM adalah proses mendapatkan, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi kepada karyawan serta mengelola hubungan kerja. Kemudian ada Mathis dan Jackson. Nah, ini fokus pada peningkatan kontribusi manusia bagi organisasi melalui fungsi HR yang efektif. Kemudian ada Armstrong. Nah, menurut Armstrong, pendekatan strategis ini terhadap pengelolaan yang dalam organisasi dengan tujuan menciptakan keunggulan kompetitif. Nah, kemudian di sini ada tujuan manajemen SDM-nya. Nah, apa sih tujuan manajemen SDM itu? Nah, tujuan manajemen SDM itu teman-teman ada meningkatkan efektivitas organisasi, kemudian mengembangkan kompetensi karyawan. Kemudian tujuannya lagi ada meningkatkan kesejahteraan dan motivasi serta memastikan kepatuhan hukum ketenaga kerjaan. Nah, kemudian yang terakhir itu tujuannya untuk menyediakan SDM yang kompeten dan berdaya saing. Nah, next selanjutnya ada landasan manajemen SDM. Landasan hukum yang pertama yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 serta peraturan terkait K3, BPJS serta hubungan industrial. Kemudian yang kedua ada landasan ekonomi, pengelolaan tenaga kerja yang efisien, pengurangan turnover serta produktivitas sebagai faktor daya saing. Nah, kemudian landasan sosial. Landasan sosial itu ada keadilan dan kesejahteraan tenaga kerja, perlindungan terhadap hak-hak pekerja, serta landasan moral dan etika, yaitu ada etika kerja, integritas dan profesionalisme serta perlakuan adil. Nah, next kemudian di sini ada ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Ada 10 ruang lingkup teman-teman. Ada perencanaan SDM, terus ada rekrutmen dan seleksi, kemudian ada pelatihan dan pengembangan, serta ada manajemen kinerja. Terus ada kompensasi dan benefit, kemudian hubungan industrial, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian ada administrasi SDM serta manajemen talenta. Yang terakhir ada perencanaan karir dan suksesi. Nah, kemudian di sini teman-teman ada perencanaan SDM atau Human Research Planning. Nah, perencanaan SDM ini adalah proses mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja di masa kini dan di masa depan. Tahapan hasilnya analisis tenaga kerja saat ini, kemudian peramal kebutuhan SDM atau forecasting, teknik kuantitatif, ada trend analisis, rasio analisis, serta teknik kualitatif, DLP method. Terus ada analisis GAP. Nah,
Itu ada lagi yang terakhir, strategi penyediaan SDM mencakup rekrutmen, outsourcing, serta pelatihan internal. Kemudian ada studi kasusnya di sini. Nah, di sini studi kasusnya itu kita mengambil dari PT Berkah Sejahtera. Nah, PT Berkah Sejahtera ini adalah perusahaan manufaktur kemasan plastik yang ada 320 karyawan. Perusahaan ini sedang mengalami pertumbuhan pesat, tetapi diikuti oleh berbagai masalah SDM. Masalah utamanya ada turnover tinggi 28% per tahun, kemudian ada produktivitas menurun 15% dalam 6 bulan, kemudian ada rekrutmen dan seleksi yang lemah, banyak mismatch, kemudian pelatihan dan pengembangan minim, serta sistem penilaian kinerja subjektif dan kompensasi tidak berbasis kinerja. Kemudian ada masalah K3 atau keselamatan kerja dan hubungan industrial yang mulai tegang, belum ada transformasi digital di bidang HR. Nah, lanjutannya di sini ada pokok bahasan yang terkait. Studi kasus ini teman-teman mengintegrasikan hampir semua konsep dasar manajemen SDM. Salah satunya yaitu ada beberapa nih. Ada perencanaan SDM, kemudian ada analisis jabatan rekrutmen dan seleksi, kemudian ada pelatihan dan pengembangan, itu termasuk evaluasi ini ya, Crick Patrick. Kemudian manajemen kinerja, manajemen kompensasi dan benefit, kemudian hubungan industrial, keselamatan dan kesehatan kerja, manajemen talenta, tantangan HR di era 4.0 ya sama 5.0. Tujuan studi kasus ini teman-teman ada memberikan gambaran nyata bagaimana kegagalan dalam menerapkan fungsi MSDM dapat berdampak pada kinerja organisasi, sekaligus melatih mahasiswa untuk menganalisis dan memberikan rekomendasi solusi berdasarkan teori yang telah dipelajari. Nah, di sini kalian bisa lihat daftar pustakanya teman-teman. Kemudian kesimpulannya manajemen sumber daya manusia adalah proses mengelola manusia dalam organisasi agar bekerja secara efektif dan memberikan kontribusi maksimal bagi pencapaian tujuan perusahaan. Fungsi utamanya yaitu untuk meliputi perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, kompensasi, hubungan industrial, serta keselamatan kerja. Terima kasih teman-teman, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.